Bagi Rulianto, dia sudah berkorban untuk menanggung biaya renovasi rumah ibu mereka dengan harapan akan segera digantikan. Tetapi malah harus menelan kekecewaan karena janji itu tidak kunjung ditepati. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini datang dari Malang, Jawa Timur, terjadi pada tahun 2024. Bercerita tentang seorang wanita yang mengalami nasib tragis. Dia tewas secara mengenaskan akibat luka bakar di sekujur tubuhnya setelah kobaran api melahap tubuhnya saat dia sedang melaksanakan sholat asar. Bagaimana bisa hal ini terjadi? Ternyata kejadian yang keji ini dilakukan oleh adik kandungnya sendiri akibat dari percekcokan mereka tentang permasalahan warisan. Bagaimana kronologi selengkapnya? Mari sama-sama kita bahas di Kata Pena. Gara-gara cekcok soal rumah warisan, seorang adik di Kabupaten Malang, Jawa Timur tega kakak kandungnya hingga tewas. Ironisnya, korban disembed lalu dibakar saat korban tengah menjalankan ibadah sholat. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di sebuah daerah, yaitu di Malang, Jawa Timur, terdapat sebuah keluarga yang tinggal di Dusun Kerajaan, RT 9 RW 4 Desa Taman Kuncaran, Kecamatan Tirtoyudo. Keluarga ini dipimpin oleh seorang wanita paruhbaya yang bernama Poniem yang usianya sudah 57 tahun. Poniem menjalani kehidupannya sebagai seorang janda setelah kehilangan suaminya beberapa tahun lalu. Poniem memiliki 4 orang anak. Dari keempatnya, diketahui 2 diantaranya bernama Yayu Fitriah dan juga Rulianto. Meski urutan kelahiran keduanya tidak disebutkan secara rinci, namun diketahui bahwa Yayu adalah kakak dari Rulianto. Yayu Fitriah atau yang akrab disapa dengan Yayu merupakan seorang wanita yang sudah berusia 35 tahun. Dia tinggal terpisah dari ibunya Poniem. Yayu memilih untuk tinggal di Dusun Wonorejo, Desa Tulungrejo, Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Sedangkan Rulianto, adik dari Yayu, merupakan seorang pria yang berusia 28 tahun. Kalau Rulianto ini masih tinggal bersama ibunya Poniem. Namun tidak banyak informasi yang menjelaskan status keduanya, apakah mereka sudah menikah atau belum. Lalu sobat, setelah ayah mereka meninggal dunia, diketahui keduanya jadi tidak akur dan kerap bertengkar. Pertengkaran mereka adalah selalu menyoalkan perkara warisan yang ditinggalkan oleh mendiang sang ayah. Diketahui mereka menjual aset ayahnya, yaitu sebuah rumah, yang mana hasil penjualan rumah tersebut awalnya digunakan untuk pengobatan sang ayah. Dan setelah ayah mereka meninggal dunia, sisa uang hasil penjualan rumah dibagikan secara merata dengan keempat saudaranya. Entah berapa total jumlah uang dari penjualan rumah yang mereka dapatkan. Namun yang jelas, tiap orangnya, termasuk Rulianto, mendapat masing-masing 1 juta rupiah. Karena ternyata sisa uang penjualan rumah tersebut, yaitu senilai 20 juta rupiah, dipinjam terlebih dahulu oleh kerabat mereka yang ada di Kota Batu, sehingga belum dapat dibagi seluruhnya kepada ahli waris. Di saat itu Rulianto benar-benar marah. Ternyata dia hanya mendapatkan 1 juta rupiah dan sisa uang warisan malah dipinjamkan kepada orang lain. Selain itu, rasa kesal dan amarah dari Rulianto semakin memuncak ketika dia diminta untuk mengurus pengecatan ulang rumah sekaligus pembuatan kamar mandi di rumah ibunya, Poniem. Mengingat biaya untuk pengecatan ulang dan pembuatan kamar mandi tersebut juga tidak sedikit, dan karena mendesak, Rulianto akhirnya menggunakan uang pribadinya terlebih dahulu untuk menutup semua kebutuhan renovasi tersebut. Di saat itu, Yayu menjanjikan kepada Rulianto bahwa dia akan mengganti semua uang yang sudah dikeluarkan.
menggunakan sisa uang warisan yang akan segera dibagikan begitu uang tersebut tersedia. Namun, ketika Rulianto meminta Yayu untuk mengganti uangnya, Yayu malah terlihat tidak peduli dan terkesan mengabaikan permintaan Rulianto. Alasannya di saat itu, karena uang sisa warisan memang belum ada, mengingat masih dipinjam oleh kerabat mereka di Kota Batu. Hal tersebut tentu saja membuat Rulianto semakin marah dan merasa tidak dihargai. Bagi Rulianto, dia sudah berkorban untuk menanggung biaya renovasi rumah ibu mereka dengan harapan akan segera digantikan. Tetapi malah harus menelan kekecewaan karena janji itu tidak kunjung ditepati. Hal ini menambah panjang daftar kekecewaan Rulianto terhadap Yayu, sekaligus memperburuk hubungan mereka yang sudah sebelumnya tidak harmonis akibat masalah pembagian warisan. Dan puncaknya adalah pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024, ketika siang menuju sore hari. Pada hari itu, Yayu yang datang berkunjung ke rumah sang ibu, Poniem. Sebelumnya, Yayu diketahui baru saja membelikan kasur baru untuk sang ibu setelah melihat kasur lama yang sudah tidak layak digunakan. Kedatangannya kali ini bertujuan untuk melihat kondisi ibunya, termasuk menanyakan apakah ibunya merasa lebih nyaman setelah tidur dengan kasur yang lebih baru. Namun momen yang seharusnya hangat itu tiba-tiba berubah menjadi tegang ketika Rulianto menyadari kehadiran kakaknya di rumah. Begitu melihat Yayu, Rulianto langsung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menagih janji terkait uang warisan dan biaya penggantian pengecatan rumah serta pembuatan kamar mandi yang sudah dia keluarkan. Dia berkata, "Kak, gimana uang warisan? Udah ada belum?" Kurang lebih begitulah tanya Rulianto kepada Yayu. Nada bicara Rulianto terdengar tegas, mencerminkan rasa frustasinya yang sudah lama dipendam. Dia merasa kesal karena hingga saat itu, Yayu belum juga memberikan kejelasan soal pengembalian uang yang sudah dijanjikan. Lalu Yayu di sisi lain tampak terkejut dengan cara Rulianto menegur dan menagihnya. Yayu yang sebenarnya kesal selalu ditanya soal uang warisan, lalu dia menjawab dengan santai, berusaha untuk tidak mau terbawa emosi. Kurang lebih, Yayu menanggapi pertanyaan Rulianto seperti ini. "Belum, uangnya belum ada, belum dikembalikan." Mendengar bahwa uang warisan belum juga ada, membuat Rulianto benar-benar geram. Rulianto yang geram pun di saat itu melampiaskan amarahnya kepada Yayu. Dia berkata, "Gimana sih? Kok belum ada juga? Terus ini gimana uang ganti pembuatan kamar mandi sama cat rumah? Rugi ini aku kalau nggak diganti-ganti juga uangnya." Kurang lebih seperti itulah kata Rulianto yang sudah naik pitam. Mendengar Rulianto yang naik pitam membuat Yayu jadi ikut terpancing emosinya dan meninggikan suaranya. Kurang lebih Yayu menanggapi seperti ini. "Ya sabar dong, kamu nagih terus ke aku, ya aku juga nggak tahu orang uangnya belum ada. Bisa sabar dulu nggak sih?" kata Yayu dengan sinis. Rulianto yang muak dengan alasan yang selalu sama, di mana uangnya selalu dikatakan belum ada, membuat dia jadi benar-benar kesal dan naik pitam. Dan Yayu juga demikian, dia sudah muak dengan percekcokan yang terjadi. Di tengah percekcokan tersebut, Poniem, ibu mereka, melihat kedua anaknya yang bertengkar, kemudian berusaha untuk melerai. Poniem yang mengetahui putranya mungkin tidak bisa dibujuk, akhirnya mencoba membujuk putrinya, yaitu Yayu, untuk bisa bersabar dan menyudahi pertengkaran mereka. Yayu yang mencoba mendengarkan nasihat ibunya akhirnya menahan emosi, dan agar keduanya tidak kembali cekcok dan bertengkar, akhirnya Poniem mengajak Yayu untuk mengungsi sebentar ke rumah kerabat mereka yang juga bertetangga dengannya. Saat Yayu dan Poniem pergi keluar rumah, Rulianto yang masih emosi lalu tiba-tiba mengeluarkan ancaman, di mana Rulianto mengancam akan membakar kasur yang baru saja dibeli oleh Yayu sebagai bentuk kekecewaannya. Dia berkata, "Lihat aja ya nanti, aku bakar kasur baru pemberian kamu." Begitulah kurang lebih ancaman Rulianto yang kesal seiring Yayu dan Poniem yang pergi ke rumah kerabat mereka. Setelah Yayu dan Poniem pergi mengungsi untuk meredakan emosi Yayu, dalam kondisi yang masih dipenuhi amarah dan rasa frustasi, Rulianto memutuskan untuk meninggalkan rumah juga. Namun langkahnya bukanlah untuk menenangkan diri, melainkan untuk membuktikan bahwa ancaman yang sebelumnya dia lontarkan bukan sekedar omong kosong. Rulianto pergi ke sebuah tempat penjual bahan bakar untuk membeli bensin. Meski saat itu tidak ada yang mengetahui pasti apa yang ada di dalam pikiran Rulianto. Setelah dia membeli bensin, dia kembali pulang ke rumah Poniem dengan membawa bensin tersebut. Tindakannya ini seolah menjadi bukti nyata bahwa dia serius dengan ancaman tersebut.
Lalu sementara di sisi lain, sebelum Rulianto sampai di rumah, Yayu yang sebelumnya sudah diliputi oleh rasa emosi mulai merasa lebih tenang. Suasana hati yang sebelumnya memanas perlahan meredah, terlebih ketika dia mendengar panggilan azan asar berkumandang di desa tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seruan azan itu mengingatkan Yayu akan pentingnya menenangkan diri dan mendekatkan hati kepada Tuhan di tengah segala kekalutan yang dia alami. Dia pun di saat itu memutuskan untuk mencoba menenangkan pikiran dengan melaksanakan sholat asar, berharap doa dan ibadahnya dapat menjadi jalan keluar dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Sehingga di saat itu Yayu pun kembali ke rumahnya. Dia langsung mengambil air wudhu, menggunakan mukena, lalu kemudian di dalam keheningan dan khusyuk, Yayu mulai melaksanakan sholat asar. Dia memusatkan hati dan pikiran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di setiap gerakan sholat, Yayu berusaha melepaskan beban emosi dan keresahan yang mengganggu pikirannya. Ketika dia bersujud, dia memanjatkan doa dengan penuh harap, memohon agar Tuhan memberikan ketenangan, hikmah, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik yang selama ini membebani keluarga mereka. Lalu di sisi lain, Rulianto yang baru saja pulang membawa bensin dengan emosi yang masih meluap-luap. Dia melihat ketika kakaknya Yayu sedang melaksanakan sholat asar dengan khusyuk. Bukannya tersentuh hati melihat sang kakak beribadah, pikiran Rulianto justru dikuasai oleh amarah yang sudah tidak terkendali. Di dalam pikirannya yang dipenuhi oleh dendam, dia melihat adanya sebuah kesempatan dan merancang niat keji untuk melampiaskan emosinya dengan berpikir, daripada membakar kasur, kenapa tidak sekalian kakaknya yang dibakar? Dan tanpa banyak pertimbangan lagi, Rulianto yang mendekati Yayu yang sedang sholat. Dengan penuh amarah, dia membuka tutup wadah bensin yang dia bawa. Lalu kemudian dia tumpahkan cairan bensin itu ke tubuh kakaknya yang sedang larut dan tenang di dalam ibadahnya. Yayu yang awalnya beribadah dengan khusyuk tidak menyadari sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Namun ketika bau menyengat bensin mulai tercium, tubuhnya terasa basah. Barulah di situ Yayu mulai tersadar ada sesuatu yang tidak beres. Namun semuanya sudah terlambat. Meski dia berusaha mencerna situasi tersebut, semuanya terjadi begitu cepat. Sebelum Yayu sempat bergerak atau menghindar, dalam hitungan detik, Rulianto yang sudah lebih dulu menyalakan api, menyulutkan api tersebut ke tubuh Yayu yang sudah basah oleh bensin. Dan seketika itu juga, api tersebut langsung berkobar hebat, membakar tubuh Yayu. Yayu di saat itu berteriak histeris jadi-jadinya. Dia benar-benar kesakitan, tidak kuasa merasakan panas yang luar biasa dari api yang sontak membuat dia serba salah, tidak bisa berbuat apa-apa selain mencoba melawan rasa sakit yang menyayat-nyayat tubuhnya. Suara teriakannya menggema menjadi saksi bisu atas perbuatan keji adiknya sendiri. Yayu yang di saat itu meronta-ronta, namun api terus melahap tubuhnya tanpa ampun. Di saat itu sobat, bukan hanya Yayu, aksi brutal ini ternyata memberikan dampak pada Rulianto. Ketika api mulai menjalar dengan cepat, kobaran api tidak hanya melukai Yayu, tetapi juga sampai melukai Rulianto. Meski tidak separah kakaknya, namun Rulianto tetap mengalami luka akibat panas dari api yang membakar sebagian tubuhnya. Rumah yang awalnya hening berubah menjadi tempat kejadian yang tragis dengan bau bensin serta bau tubuh yang terpanggang yang begitu menyengat. Suara jeritan dari Yayu yang benar-benar memilukan mulai berubah menjadi suara yang lemah dan lirih yang menandakan Yayu sudah mulai tidak berdaya. Lalu sementara itu, Poniem, sang ibu, yang mendengar dari tetangganya jika mereka melihat Rulianto masuk ke dalam rumah membawa bensin, langsung dengan cepat pulang ke rumah karena takut putranya tersebut akan nekat melakukan ancamannya. Dan di saat Poniem pulang ke rumah, alangkah terkejutnya dia saat mengetahui ternyata bukan kasur yang dibakar oleh Rulianto seperti apa yang dia ancamkan, melainkan dia membakar putri kandung Poniem sendiri, kakaknya. Poniem yang terkejut dan panik melihat putrinya terbakar, berusaha untuk memadamkan api seadanya dari tubuh Yayu. Poniem di saat itu sambil menangis dan berteriak histeris, berusaha membantu anaknya. Namun malangnya, Poniem sampai ikut tersambar api dan mendapatkan luka bakar ringan. Teriakan Poniem dan Yayu pun sampai terdengar oleh warga sekitar, sehingga beberapa warga langsung datang berkerumunan, bertujuan ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan ikut menolong. Yayu yang terbakar hampir seluruh tubuhnya, serta Rulianto yang sebagian tubuhnya langsung dibawa ke rumah sakit oleh warga, di mana keduanya dibawa ke rumah sakit yang berbeda. Yayu dibawa ke rumah sakit umum Pindad Turen,
Malang, sedangkan adiknya sekaligus pelaku dibawa ke RSUD Kanjuruhan, Malang. Yayu di saat itu mengalami luka bakar yang cukup parah. Dia harus menjalani perawatan intensif agar dapat bertahan hidup. Namun di saat itu semua orang tidak yakin dengan kondisi Yayu. Karena bisa dikatakan Yayu sudah persis seperti manusia panggang yang masih bernyawa. Dan singkat cerita, setelah 5 hari menjalani perawatan intensif, nyawa Yayu tidak bisa terselamatkan. Dan pada akhirnya, Yayu pun meninggal dunia pada hari Senin tanggal 28 Oktober tahun 2024, tepat pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan hasil visum, Yayu mengalami luka bakar di atas 60%, bahkan sampai 80%, sehingga mengakibatkan infeksi pada beberapa organ tubuhnya. Yayu mengalami luka bakar di wajah, seluruh punggung, lengan tangan kanan dan kiri, kaki kanan kiri, rambut juga terbakar, bulu mata terbakar. Hal ini menyebabkan cairan merah di dalam tubuhnya menggumpal secara cepat dan menghentikan fungsi paru-paru, ginjal karena mengalami infeksi, serta jantungnya yang tidak dapat memompa cairan merah di tubuhnya. Malang nasibnya bagi Yayu. Namun tidak dengan Rulianto. Rulianto di saat itu juga dirawat. Dia menerima beberapa luka bakar di bagian tubuhnya, namun tidak separah sang kakak. Di sisi lain, sang ibu yaitu Poniem yang mengetahui putrinya meninggal dunia karena aksi keji dari putranya, dia benar-benar murka. Kepergian Yayu benar-benar membawa luka yang mendalam bagi Poniem. Poniem di saat itu menangis sejadi-jadinya atas nasib tragis yang terjadi pada putrinya. Sejak kejadian keji yang dilakukan oleh Rulianto kepada Yayu, Poniem sudah tidak mau lagi menganggap Rulianto sebagai putranya. Dengan kemarahan yang memuncak, Poniem berkata, "Saya tidak mengakui lagi dia sebagai anak saya." Kemudian, setelah perkataannya itu, Poniem hanya berfokus kepada jasad Yayu yang akan segera dia bawa pulang untuk didoakan dan dikuburkan secara layak. Warga sekitar yang mengetahui kejadian ini semuanya gempar. Mereka takut jika kejadian yang sama juga menimpa keluarga mereka. Padahal selama ini menurut mereka, korban yaitu Yayu dikenal sebagai orang yang ramah, tidak perhitungan, dan berbakti kepada sang ibu. Namun apa boleh buat, semuanya sudah terjadi. Hingga pada hari Senin tanggal 28 Oktober tahun 2024, di tengah duka yang mendalam, Poniem yang ingin memastikan keadilan untuk putrinya, akhirnya memutuskan untuk melaporkan tindakan keji sang putra ke pihak yang berwajib. Poniem merasa bahwa tindakan brutal Rulianto tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kejadian ini membuat Poniem merasa dia sudah tidak bisa lagi menganggap Rulianto sebagai anak kandungnya. Dengan emosi yang membara, Poniem ikhlas memilih untuk menempuh jalur hukum, meskipun Rulianto juga sedang dalam kondisi yang kritis. Di saat itu Poniem melaporkan Rulianto ke Polsek Tirtoyudo untuk mendapatkan keadilan, dengan harapan pihak kepolisian akan segera menindaklanjuti laporannya dan memastikan bahwa Rulianto menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Tidak lama setelah laporan tersebut, petugas dari Polsek Tirtoyudo bersama dengan tim Opsnal Polres Malang langsung bertindak cepat. Mereka berhasil mengamankan Rulianto yang berdasarkan informasi terakhir, Rulianto di saat itu masih dirawat di RSUD Kanjuruhan akibat luka bakar yang dideritanya. Dan dari perbuatannya tersebut, Rulianto dijerat dengan pasal 351 ayat 3, Jungto pasal 338, Jungto pasal 340 KUH Pidana tentang penghilangan nyawa berencana dengan ancaman hukuman penjara selama 20 tahun atau hukuman seumur hidup atau juga bisa hukuman mati. Sungguh ironis, masalah warisan yang sering sekali menjadi hal sensitif di setiap keluarga, pada umumnya dapat diselesaikan melalui dialog dan saling pengertian. Tapi dalam hal ini, Rulianto lebih memilih untuk menyelesaikannya dengan cara emosi, sehingga amarah dan kekecewaan berujung pada tindakan nekat yang merenggut nyawa anggota keluarganya sendiri. Rulianto sebagai laki-laki yang semestinya melindungi Yayu, kakaknya, justru membiarkan kemarahannya menghancurkan keluarga mereka, termasuk nilai kemanusiaan yang seharusnya ada dalam dirinya. Dan kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak ada harta yang lebih berharga dari keluarga. Dan bagaimana emosi yang tidak terkendali dapat menghancurkan lebih dari sekedar hubungan ikatan keluarga. Itu dia sobat, kisah dari Yayu yang harus berakhir dengan tragis dibakar oleh sang adik saat dia sedang sholat. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?